Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyid dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. NIM saya 0802042599. Ya, di sini saya ingin mengerjakan tentang terkait UAS dari fikih muamalah, UAS fikih muamalah. Yang pertama menjelaskan konsep dasar hukum dari keempat akad. Yang pertama itu akad mudharabah ya. Jadi mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola usaha, yang mana keuntungannya ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi di sini modalnya hanya dari salah satu pihak atau dari bank. Nah, jadi kalau ada kerugian tapi bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari si pengelola usaha, ini kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik modal. Lalu yang kedua itu akad musyarakah. Musyarakah ini akad kerjasama antara dua belah pihak ya. Biasanya ini itu kontribusi dananya 50-50. Jadi ketika ada kerugian itu kedua belah pihak terkena dampaknya. Ya, lalu yang ketiga itu akad rohan, yaitu menjadikan harta ya, yang memiliki nilai ekonomi menurut syariah itu sebagai jaminan untuk pinjaman dana, sehingga ketika pihak yang dipinjami uang atau dana itu, ketika si peminjamnya itu tidak bisa membayar, dia memiliki barang jaminan untuk mengambil keuntungan dari, bukan keuntungan tapi balik modal dari pinjaman utang si peminjam tadi. Lalu yang keempat itu qard. Qard itu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan tempo dan jumlah yang tetap yang sama. Nah, jadi peminjam ini harus membayar pada tempo waktu yang telah ditetapkan, juga dengan jumlah nilai yang sama seperti yang dia pinjamkan. Lalu persamaan dan perbedaannya ya. Kalau persamaannya, yang musyarakah sama mudharabah tadi ya sama-sama untuk mengelola usaha, akan tetapi kalau musyarakah itu biasanya tergantung modal yang dimiliki. Jadi keuntungannya dibagi sesuai dengan modal yang dimiliki. Tapi kalau mudharabah itu sesuai kesepakatan. Misalnya bank 60 lalu pengelolanya 40, tapi bank tidak ikut mengelola, bank cuma memberikan modal. Jadi ketentuannya seperti itu. Lalu perbedaan yang qard sama rohan ya, itu dua-duanya juga pinjaman, akan tetapi kalau rohan itu memberikan jaminan. Jadi ketika si peminjam itu tidak bisa membayarkan duitnya, dia memberikan barang jaminan yang sudah dia berikan waktu awal.
Lalu praktek sesuai dan tidak sesuai syariah. Ya, contoh praktek pada akad mudharabah yang sesuai syariah itu misalnya bank memberikan modal sebesar 100 juta kepada seorang pengelola usaha yang minta untuk diberikan modal. Dia misal di tekstil, pengusaha tekstil, dia nisbahnya 60-40. Nah, jadi setiap bulan itu dihitung keuntungan realnya, baru dibagi bank 60, lalu 40 untuk pengelolanya. Nah, tapi kalau misalnya ada kerugian tapi bukan karena kelalaian dari si pengelolanya, kayak misalnya pengelolanya seenaknya sendiri atau apa, itu beda. Tapi kalau di sini, kalau misalnya faktor kerugian yang karena memang pasar, ya itu bank yang menanggungnya, bukan di pengelolanya. Nah, yang tidak sesuai syariah itu ketika bank memberikan pembiayaan mudharabah, ya, tapi bank menetapkan bahwa si peminjamnya ini wajib membayar 2 juta tiap bulannya, tidak melihat apakah pasarnya sedang turun atau misalnya ada bencana alam yang menyebabkan usahanya itu tidak bisa meraih keuntungan full dari keuntungannya, yang itu tidak sah secara syariah. Lalu pada akad musyarakah, misalnya bank dan pengelola atau nasabah itu bagi 30-70. Nah, tapi karena si nasabahnya ini juga mengelola suatu usaha tersebut. Nah, dia meminta agar nisbahnya 50-50. Nah, itu dibolehkan dalam syariah. Jadi untungnya dibagi 50-50. Yang tidak sesuai itu bank tadi udah memberikan modal setengah-setengah, misalnya 70, lalu nasabahnya 30. Akan tetapi ketika ada kerusakan pada misal di sini kan dia usaha perumahan, misalnya ada kerusakan struktural lah, atau akibat bencana dia rusak di strukturnya atau bagaimananya, tapi bank tidak ingin membantu ganti ruginya, jadi bank menyerahkan semua kerugiannya ke nasabah. Itu juga tidak diperbolehkan dalam syariah. Lalu yang ketiga itu akad rohen. Misalkan ada seorang menggadaikan emas ke pegadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman uang. Nah, atas emas yang dititipin, pegadaian ngenain biaya pemeliharaan, biaya asuransi untuk menjaga emas tersebut lah. Nah, itu dibolehkan. Tapi yang tidak dibolehkan itu misal dia menggadain sebuah motor, lalu motor tersebut digunakan oleh bank atau yang menerima gadai tersebut dipakai untuk biaya operasional kantor. Itu tidak diperbolehkan, karena beda. Kalau yang tadi kan emasnya itu hanya untuk biaya pemeliharaan agar emasnya nilainya tetap terjaga utuh.
Kalau yang motor ini nilainya malah turun karena dipakai untuk biaya operasional. Lalu akad kord ini misal bank memberikan pinjaman kepada nasabah 10 juta misal. Nah, ini yang sesuai syariah. Bank misalkan waktu awal si peminjam hanya meminjam 10 juta. Lalu setelahnya itu waktu akhir si peminjam ini ingin mengembalikan duitnya, bank meminta 50.000 untuk misalnya 50 atau 100 untuk biaya administrasi. Kalau buat biaya administrasi itu masih diperbolehkan. Tapi yang tidak boleh itu misalkan bank memberikan pinjaman misal ya 10, lalu nasabah harus wajib membayar pas di akhir misal 10,5 tapi untuk hadiah atau tanda terima kasih kepada bank, itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.